Lagi, Bapak. Mungkin kursinya bisa di-set. Nyun sewu Pak Tejo, ini sekalian sambil nanti ada yang sajak gula Bapak. Nanti disambi nggih. Monggo. Sambi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, salam sehat, lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, bisa kumpul ya, di sini. Nanti kita belajar bareng, tukar pengalaman bareng ya. Dan apapun nanti monggo silahkan, kalau ibu bapak mau interupsi silahkan. Jadi nggak usah nunggu saya selesai gitu ya. Semua dari Jogja, Jawa, apa saya harus bahasa Indonesia? Bahasa asli ya, alhamdulillah. Monggo Bapak kalau bisa duduk di sini masih bisa. Itu kursinya nganggur. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, ini sudah acara rutin ya? Oke, berarti sebetulnya ibu bapak niku sudah sekolah rutin ya? Sekolah rutin. Lulus atau tidak? Belum lulus. Oke. Sudah berapa tahun? 8 tahun belum lulus. Alhamdulillah. Siap. Usia paling sepuh siapa paling Simbah? Simbah usianya berapa? Yoswani pinten Mbak? 8. Nanti kalau ditanya Simbah usianya berapa, itu jawabnya baru 89. Kalau jawabnya sudah, bahaya Mbak. Baru 89. Masih muda Mbak. Tahun 2019 itu saya ngawal jamaah haji saya, niku usianya 96 tahun 2 bulan. 96 tahun 2 bulan. Gitu, berarti Simbah masih muda. Biar semangat pagi. Oke. Optimis. Pripun, Mbak? Pripun? Oh, alhamdulillah. Oke, siap. 8 tahun belum lulus. Jadi melebihi SD ya, Mbak.
sebelum kita mulai, kenapa kok tidak lulus? Hah? Allah. Kurang tertib. Nah, terus ya nanti kita tahu kenapa kok ibu bapak itu tidak lulus terus. Nanti butuh CS itu bingung mendatani terus, setiap kesini malah munggah kelas. Tensinya tadi yang naik, hanya satu orang. Oke, ya. Tensinya berapa, Bapak? 150. Ada yang lebih tinggi lagi? 160. Oke. Nanti yang lebih tinggi dapat hadiah. Oke. J. Diabetes, gula, gendis. Tertinggi berapa? Sementara berapa? Bagus. Berarti makmur gitu. Oke. Ibu bapak sampun menyadari kenapa kok tidak berhasil, padahal harusnya pengelolaan prolanis gini itu tujuannya untuk apa? Nah, kenapa atau sekarang lagi banyak hajatan? Oh gitu ya. Banyak pengajian hajatan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Niki kula, nek ada yang belum kenal, ini nama saya. Sadane ora penting. Sampai saat ini saya membawa itu semua. Oke. Lanjut nggih. Nah, saya tinggalnya di Seturan, Bapak. Kalau di sini Tabon Kulon. Nah, Tabon Kulon di Karangtengah. Tapi saya sekarang tinggalnya di Seturan. Oke. Siap. Jadi, oh, iya. Berarti jamaah kula ya. Oke. Ludiro inggil darah tinggi, ludiro inggil darah tinggi itu karena tekanannya pinten berapa? Tekanannya berapa tadi? Nah, oke. Berarti kalau ibu bapak itu di atas itu atau sama dengan itu dinamakan hipertensi, ludiro inggil. Oke. Nah, tadi ada yang di bawah itu? Ada karena gula ya? Bukan. Tapi dulu pernah tinggi. Oke, siap. Tasnya muda loh. Tasnya semuanya. Berapa? Iya, maksudnya baru 64. Gimana gitu? Siap. Ini kamu nampak masih muda, jadi kan 55 kok lebih muda berarti. Iya kan? Oke. Berarti kalau ibu bapak itu di rumah ada yang punya tensi digital nih kan, betul di pejet-pejet itu. Oh, Ribbon? Itu kan karena diabetes. Oke. Kalau ibu bapak itu yang sudah dikasih anugerah tensi inggil, Bun itu alhamdulillah banyak orang yang tidak punya itu loh. Loh ya, harus diterima dengan ikhlas beramal. Ya. Banyak orang yang nggak punya itu, berarti harus diterima. Ya. Itu di rumah berarti harus menyiapkan ada kutip menjauh ya. Niku alat tensi yang dipejet nih kalau. Ya, jadi jenengan itu setidak-tidaknya tahu tensi saya segini, sehingga kalau nanti saya itu mau makan yang macam-macam, bisa, oke, bisa. Kalau tensinya, jadi kalau ibu bapak tes, misalkan saya nanti mau kondangan, tes dulu ya.
Oke, tes dulu. Ternyata kok tinggi, berarti nanti waspada. Tapi kalau rendah, aman. Gitu oke. Nanti pulang dari ini tugas ya. Pinten paling ke 300-400. Mangke cincinnya gelangnya di Duh, nyun sewu lho nggih. Nyun sewu, ini lepas dari hipertensi. Kenapa kok cowok, bapak-bapak itu tidak boleh pakai emas? Ya toh? Kenapa kok ibu-ibu, cewek-cewek itu boleh pakai emas? Karena bapak-bapak itu sudah emas, Pak. Mantap. Oke, bapak-bapak sudah emas gitu ya. Boten, karena ibu-ibu itu ada siklus menstruasi. Terus yang tahu, misalkan saya pakai jamnya ini emas ya, oke ya. Tubuh manusia, tubuh manusia mereka itu saking rambut sampai kaki itu bolong. Kenapa bolong? Karena keluar keringat, jadi bolong. Ya, bolong kabeh. Nah di mikroskop itu bolong kabeh. Oke. Nah, partikel emas itu nanti akan masuk di bolong itu namanya pori-pori. Itu masuk di pori-pori, masuk ke pembuluh darah. Akhirnya membuat jenengan ini kopi pun ya sekedar belum rampung loh. Karena bapak-bapak niku tidak ada siklus menstruasi, makanya bapak-bapak itu tidak boleh pakai emas. Kenapa kok ibu-ibu boleh? Karena ibu-ibu itu ada menstruasi. Tapi kalau sudah tidak menstruasi, nah oke. Apakah masih ada yang masih? Kalau yang sudah tidak menstruasi, jangan pakai emas, nanti tambah pikun. Mangke kondur, tidak tubuh tensi. Oke ya. Si Mbak Kadung seneng iki, oke. Iki Mbak. Loh, niki serius tuh ya. Serius. Jadi nanti monggo terus sesuk wis duwe tensi. Daripada jenengan tambah. Saya iku sing ngomong jenengan gitu. Dewan? Oke, gitu nggih. Jadi kalau yang masih muda, masih remaja boleh, karena nanti ada siklus sing partikel emas tadi itu masuk dalam tubuh itu nanti dibuang lewat menstruasi. Enten ceritane. Makanya kalau ada cowok yang pakai emas itu sajane orang gaya ning kudu. Berapa? Bukan duit, dia nanti gampang pikun. Nah, gitu nggih. Ini arah kontok dhewe rata kandhani. Oke nggih. Oke, iki durung masuk loh, baru nganu nggih. Oke. Siap. Nah, itu tadi setelah ibu bapak bapak mboten nggih. Setelah ibu-ibu nanti niku daleke emas tensi. Nah, nanti ibu-ibu gadah alat yang niki. Lah seperti nika yang tadi jenengan diutik-utik tadi. Sehingga ibu bapak sakit periksa tensi sendiri. Jadi nanti saya itu tensinya berapa hari ini. Saya untuk nesu orang. Loh, sampean iki ajeng nesu kudu cek tensi riyen lho. Loh. Bener niki. Iya. Jadi nek yen saya nggih, yang kalau sudah lansia, tensi tinggi,
niku syaratnya nesu niku kudu cek tensi riye. Betul? Nah, berarti kan ada yang cek tensi. Nah, oke. Nggih. Berarti dari sekian banyak ini belum ada yang punya tensi di rumah nggih? Baru 3 orang. Nah. Oke, monggo. Nggih. Murah niku mangke. Nggih, Mbah nggih? Oke, siap. Ini ada yang calon jamaah haji enggak? Belum ada ya? Oke. Ada? Oh niku. Nanti resikonya saged stroke. Bukan stroke dodol minum ya. Napa jantung. Oke. Dados ceritane niku nek niki niku pembuluh darah. Nah, kabel niki pembuluh darah. Oke. Pembuluh darah kan pembuluh darah. Nggih. Kalau pembuluh darah ini melembut, kan sini munggah ya. Oke. Lembut jenengan gambarannya pelembungan. Juno pelembungan? No. Halo. Langsung. Halo. Pelembung niku kan sini munggah. Terus jenengan ten puskesmas, ten dokter, ten bidan, ten perawat, ten bla bla bla, ten apotek, ten mbah sobat dan si pripun niki wae sing mlembung wau? Kempes. Nek balon niku nek mlembung terus kempes niku pripun balone? Keplek-keplek kok bocor. Keplek-keplek. Lemas. Bisa kaku lagi enggak? Ayo. Bisa seperti sebelum melembung enggak? Betul enggak? Nah, niku kan pembuluh darah. Lembung, kempes. Lembung, kempes. Niku nek jenengan ngeyel. Oh, kan ngeyel ya? Nah, alhamdulillah. Harus disyukuri. Balon ini balon lho nggih. Lembung, kempes, pluk. Balon niku nek nganten niku terus ada apa di balon itu? Ada apa kok bocor? Anten napa ning? Ya jelas sama angin. Nek ora angine boten lembung. Balon ana penyakite. Kan enten dinding sing tipis nika nggih. Sing tipis ya lho. Nek wong sing ngarani mata ikan nika lho. Jenengan itu tasih kelingan masa kecil mboten? Nggih, lembung terus enten sing tipis nika to. Nek jenengan ngeyel napa? Jeblok niku sing jenenge stroke. Nggih. Nek sing tipis wau niku kok tentangan ya ngenten. Nek ning sikil ya ngenten. Nek kene ya ngono dan sebagainya. Terus mulakno aja dolanan pembuluh darah dan ngombe obat mangan iki, ngombe obat mangan iki. Kuwi jenenge kalau di peribahasa kolose ngerempet bahaya. Allah mau sithik Pak Dokter, nek sithik kuwi dilalai pas mlebune nggon sing medeni. Oke. Nggih. Nah. Niki Mbak, niki. Niki sore enten hadiah lho, Mbak. Oh. Lanjut nggih. Nah. Ludiro inggil, hipertensi niku biasanya tidak punya gejala. Ngerti-ngerti tensine dhuwur,
kadang tidak punya gejala hipertensi ini. Neng tiba-tiba jenengan lho kok tensiku dhuwur. Mila sering disebut killer silent, pembunuh tiba-tiba, diam-diam. Niku gunane jenengan punya alat tensi. Pun saniki di nyicil nyopot riyen, bilang nyicil nanti. Iya, nek enten kondangan nika. Kondangan nggih. Kondangan oke. Hajatan oke. Kok ada tiang sepuh wedok kan ada kakung nggih. Tiang sepuh wedok kok kerincing-kerincing bilang dan sebagainya. Niku ora melu penyuluhan esuk iki. Dadi ora reti. Nika mboten gaya. Ning sajane nika menyengsarakan diri sendiri. Ora kanca dhewe tak andani. Nah kita tak lagi. Nah niku hipertensi udira inggih niku the silent killer. Killer niku pembunuh yang diam-diam. Nggih. Oke. Lanjut. Nah, terus mangke nek napa malih ibu bapak yang sudah tercatat atau terdiagnosa hipertensi ludiro inggil, itu berarti harus rutin cek darah, cek jenengan, tapi diimbangi dengan rutin minum obat, disiplin pola hidup yang sehat. Ngeten. Oke. Oke. Yang saya banyak pasien saya itu yang bisa sembuh, terus tensinya itu normal. Ada nanti. Nah, dadas penyebab hipertensi niku enten kalih. Niku enten sing iki rada ilmiah sithik mboten napa nggih. Nah, dados sing tidak diketahui penyebabnya niku 90% dhewe. Terus ana sing diketahui niku namung 10%. Kalau sampun ada kelainan pembuluh darah, ginjal, tiroid, nika. Nah, terus napa? Rendah adrenal itu bisa menyebabkan tensinya naik. Itu tapi hanya 10%. Sing 90% niku mboten diketahui penyebabnya. Mila niki seminggu menika dalam jarak 7 hari niku minimal jenengan periksane ping pindho. Ngaten nggih. Dados nanti kalau layangan putus itu tidak terlalu jauh untuk mengejarnya, nututine mboten kangelan. Oke? Enten engke badhe tanglet. Monggo. Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, gejala hipertensi, nggih, tadi nggih. Tidak semua penderita menika merasakan keluhan. Boten sedaya pasien hipertensi itu merasakan gejala. Oke. Tidak semua. Makanya hipertensi niku disebut pembunuh diam-diam. Nah, terus jenengan boten saged menyepelekan. Luwih penting alat tensi daripada nah, tapi keluhan itu bisa muncul seperti sering sakit kepala. Terus kalau ibu bapak kok sering sakit kepala, monggo ibu bapak menika curiga
jangan-jangan tensi saya naik. Ning nek niku jenengan boten gadah alat tensi di rumah, tetap tidak bisa ngecek. Oke, nggih. Terus kedua, gelisah. Nek pun sering gelisah, ngopo saya nggak ada apa-apa kok sering gelisah, niku jenengan kudu curiga tensine. Nah, ini sakit kepala, gelisah, ini kok biasa nih tanggal tua. Kata kondangan. Nah, kata kondangan juga bisa itu. Pulang dianggap santai mawon. Jantung berdebar-debar, pusing. Nah, nek niki mungkin hampir hampir dialami oleh lansia. Nah, penglihatan kabut itu nggih. Tapi itu juga bisa karena tensine naik. Rasa sakit di dada, mudah lelah. Nah, niku kalau sudah punya keluhan seperti itu, jenengan cek. Oke? Oke, lanjut. Nah, sekarang kenging nopo kok bisa kena hipertensi, darah tinggi. Itu yang pertama niku karena riwayat keluarga, keturunan. Dan terus kalau sudah keturunan itu harus diterima dengan ikhlas beramal. Kan boten saged to milih aku dadi anake sapa kan boten saged. Nah, ini kudu ditampi. Kalau sudah tahu bapak ibu saya, simbah saya gini hipertensi, berarti harus disiplin, dahane dan semuanya seperti nggih sewu simbah ini Mbak Kakung Mbak Putri, berarti nanti mengedukasi ngandani putra putrine kudu sing hati-hati karena punya riwayat sungene medun. Oke? Putrane, putune, dia teredukasi lebih dini. Oke nggih? Oke. Umur, jenis kelamin. Nah, yang tadi niku kan faktor yang tidak bisa diubah nggih. Kalau riwayat niku kan boten saged diubah. Karena niku harus kita terima, oke? Tapi kalau faktor yang dapat diubah niku seperti merokok. Mbak Kakung ada yang merokok? Merokok sih Mbak? Kadang-kadang. Kepingin dahar sing terlalu asin, karena asin niku menyebabkan tensine pindah. Tambah lemu niku tensine pindah. Males-malesan. Makanya nanti salah satu untuk supaya jenengan niku PHBS, perilaku hidup sehat, niku jenengan melampah boten sah melayu ndak ngos-ngosan. Oke? Melampah mawon mbak pun kesel niku. Mau pun melampah dereng. Pinten kilo? Anek pun namun saking pelatihan niku mriki ya sama saja. Nggih. Terus stres. Boten stres nggih. Boten usah stres. Ora penting stres ini. Makanya niki saya harus mengurangi garam. Saya harus olahraga. Olahraga niku dimulai dari bangun tidur. Makanya jenengan niku nek bangun tidur niku yang dilakukan pertama langsung jalan pripun?
Kalau jenengan itu bangun tidur, yang dilakukan pertama itu melepas bantal. Tidur, dilepas bantalnya biar jantungnya ini mencurahkan bensin ke otak. Ngerti nggih? Selama setengah jam, lalu tangi wis jam 6 setengah menit. Nah, setengah detik pripun ora iso. Setengah menit. Itu jenenge layah-layah. Nggih. Bantale dilepas. Lah nggih. Nek dilepas melorot. Monggo lajeng pelorot, lajeng monggo pokoknya sare mboten ngagem bantal, tidur tidak pakai bantal, biar bensinnya sini penuh darah orang bensin, darah penuh, jantung memompa ke darah menuju ke otak. Pripun? Lho, lah kleru kan itu kan kepungu. Kalau bangun tidur apa yang jenengan lakukan? Copot bantal. Nek sare nek nganggo bantal monggo. Nek akan lebih bagus tidak pakai bantal. Tapi kalau agak sesek pakai bantal. Nah, gitu-gitu lebih baik. Beda-beda ya. Oke, ada yang badhe nanglet? Nah, itu nggih. Iya, napa niki wau? Niki ini napa? Kok encer? Niki ini napa? Lancar. Kok lancar? Niki ini napa? Nah, bensinnya penuh. Jadi bar ungu niku bar bla 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 bla. Jenengan neng pasar bensinnya penuh, motor iso mlaku. Nek bensinnya mboten penuh jenengan mumet. Bensin yang plek-plek motor ya mati. Oke? Setengah menit. Berarti nanti setelah niku jenengan berdiri. Ya, niki olahraga loh ya. Ini kan baru nyampe sini. Biar jenengan tidak kurang aktivitas. Berarti jenengan harus aktivitas dimulai dari bangun tidur. Ya. Terus habis niku gerakan kaki. Nek niki diputar-putar kakine. Ben siap. Jenengan asring mendengar banyak orang jatuh di kamar mandi? Karena dereng siap. Oke. Kebelet nguyuh Mas. Habis ngata niki berapa menit? Setengah menit. Habis niku niki menyiapkan ginjal, liver dan sebagainya. Terus ngata niki menyiapkan jantung. Habis niku terus teng kamar mandi. Oke? Nganten sing badhe tanglet? Napa? Kalau nggak pakai bantal, umpamanya dari sore itu sampai pagi kan sudah lupaan nggak pakai. Saya bagus. Berarti nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Sip, makanya ngipine tambah HP. Nah, terus bagaimana kalau waktu Pak Dokter saya sudah tensi kula peninggal ini, saya sudah hipertensi, saya sudah tensi saya sudah 160, 170, 180, gimana? Nah, nika minum obat teratur sesuai rekomendasi dokter. Manut nek aturane niku 2x1 niku jenengan ning ngunjuk berapa jam sekali? Satu hari niku berapa jam? 24. Sehingga kalau 2x1 24 dibagi 2 setiap 12 jam.
dihitung. Ora sampe esuk sore. Nek 3 kali 1 8 jam 4 kali 1. Nah, yang itu caranya gitu. Oke. Kontrol teratur. Monggo. Nah. Oke, lanjut. Set. Nah. Nek ngeyel wis tensine dhuwur kok ngeyel niku mangke ada yang namanya napa? Komplikasi. Nah, komplikasi niku napa mawon? Saged sakit jantung. Walaupun sakit jantung itu tidak apa-apa karena sakit jantung itu tidak apa-apa karena punya jantung, darah di jantung melakukan sakit jantung. Dan sakit jantung itu tiba-tiba tidak mengenakan yang ditinggal, tapi mengenakan yang meninggal. Terus langsung rapi apa-apa. Nah, stroke, penyakit ginjal, mata tadi kabur dan sebagainya itu, pembuluh darah tadi, nah pembuluh darah tadi, saraf dan otak. Terus kalau tidak disiplin kontrol, niku ngeten niki sih Mbak. Nggih? Oke. Sampai di sini ada yang badai ditanyakan, badai di apa monggo sih Mbak. Ada? Lanjut. Pripun kolesterolnya? Lah iya, berarti daharnya makmur itu. Oh iya, karena kolesterol itu nanti menyebabkan sumbatan di pembuluh darah, namanya aterosklerosis, lembungan. Oke, disebul itu berarti tekanannya naik ya. Tuh disumbat, kan dia akan lembung terus. Aliran keran air itu, nah dipejek ada sumbatan, dia tekanannya tinggi. Oke. Lah saya kok kolesterolnya tinggi terus Kak Dokter? Berarti kita tengok kita daharin nopo. Daharnya itu menyebabkan kolesterol naik atau tidak. Ngerti nggih? Walaupun kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Makanya ada namanya kolesterol baik, kolesterol jahat. Oke? Oke, lanjut dulu. Nah, ini. Untuk mencegahnya bagaimana? Kalau sampun terjadi hipertensi, nah, go Mbak. Santai mau. Makan yang bergizi. Terus mangke ibu bapak kondur dari sini makan yang bergizi, dan itu sudah disiapkan juga nanti makan, ya kan? Oke, monggo bisa buah-buahan. Terus kalau jenengan yang hipertensi itu bisa seperti jipang, timun, belimbing, anggap saja itu sebagai obat. Terus darahnya saya sayurnya jepang, terus nanti buahnya timun. Nah, itu monggo. Oke, bagus. Apalagi sekarang lagi musim jipang kecil itu loh. Jipang kecil direbus, nah pagi hari di dahar. Enak nih loh. Saya sering makan pagi seperti itu. Makan pagi saya itu jipang kecil itu direbus sudah. Berapa? Iya, yo direbus dulu. Wah, monggo makanya itu. Jadi jipang kecil-kecil itu direbus, enak itu. Iya, enak itu. Monggo, itu enak sekali. Iya.
Apalagi nanti kalau simbah-simbah sempat ngejus seledri. Nah, seledri dicampur. Wah. Boleh. Monggo. Ya lebih seger kalau dijus. Karena saya merasakan sendiri. Saya itu timun sama seledri saya jus. Apalagi masukkan kulkas. Tapi tidak pakai gula saya. Jadi no gula. Itu enak, sedikit. Kenapa kalau jenengan sempat lagi itu ketumbar ya. Kalau saya itu beli ketumbar di pasar yang rentengan itu loh. Jadi tinggal disobek, masukkan itu biasanya 1 sendok ya. Itu diseduh dulu pakai air hangat, dibuang yang kotornya, diseduh lagi 1 gelas. Itu enak juga dah. Tapi rutin tidak minum terus enak itu dibuatan rutin. Itu enak. Oh lah, terima. Sekali mawon. Dikira saya itu makanannya enak-enak. Boten, saya itu pagi itu rebusan Jipang kecil itu lalap timun ya toh, terus buah-buahan no gula. Saya menghindari daging-daging, saya menghindari santan, saya menghindari. Tapi nek pas kebetulan pengen nggih mau. Betul? Milo makan ya. Jadi tadi saya terus teringat itu, gulai sate dan sebagainya. Simbah-simbah dulu itu kalau jualan gulai itu kan kuahnya kuning, gitu kan, nggak ada tuh yang merah atau putih, hijau kan, benar-benar gitu. Kuning kimplah itu di dalam otak kita sini itu apa? Banyak mengandung apa? Minyak, kolesterol dong. Oke nggih? Makanya simbah dulu tuh sayurnya kubis. Sehingga sini menaikkan, sini menurunkan. Dadi nek jeneng pripun? Nggih. Pripun? Nggih. Nek nggih niku dadi obat, Bang. Harus diingat loh. Nggih. Dadi jenengan nek tugas kubis itu kai. Atas kalau sate itu biasanya menaikkan apa? Tensi. Makanya buahnya timun, sini muda, sini ngedutke. Orang mami sate kene durian iki ora ono, Mbak. Oke nggih. Nah iya. Dados simbah-simbah dulu itu sudah pinter. Kuning niku tanda bahaya. Traffic light niku nek kuning jenengan pripun? Nek lampu abang hijau niku dalan niku nek kuning sampan banter mangan. Malah tambah gas. Kuku itu kalau kuning itu menandakan kolesterol jenengan. Ayo. Ning aja nek banter donga unir niku lho nggih. Mesti kuning. Mata niku nek kuning. Pripun? Napa? Hepatitis. Rusak livernya. Gila, hatinya rusak. Pipis nek kuning. Niku dehidrasi. Jenengan kurang ngombe, mangke ginjal iso rusak lho. Jilbab nek kuning. Ribet dah. Apa? Ribet? Nggih. Ya. Monggo boleh. Jangan takut kencing. Nanti kencing ngoten mawon, gitu.
Monggo Mbak, siap. Oke. Ente daripada mangke pipisnya itu warna kuning terus coklat, itu jenengan kurang ngombe. Oke. Monggo. Ini nggih. Lanjut. Nah, apa tuh pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat niku bisa jenengan melakukan aktivitas. Nih sama rasain niki nggih cah nom. Gitu. Niki nggih cah nom, jenengan melampah mawon. Melampah. Wah. Waduh. Boleh. Nek alon-alon dah. Boleh. Saya gimana ini ya? Jenengan josmane pinten? Baru 70. Enggak apa-apa. Ya alon-alon nek ojo teng jalan raya. Nah. Mboten sangebut. Oke. Monggo 30 menit. Nah, ternyata olahraga itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik niku sampai 9. Medun. Oke. Melampah monggo. Siap. Oke. Siap. Boten sah melayu lho, Mbak. Oke. Terus bisa mengurangi asupan garam. Niku saya kagem yang tensine inggil. Terus apa? Merenung. Nah, merenung juga meditasi. Aku ki dosane apa wae to? Gitu nggih. Ternyata bisa menurunkan tekanan darah 5 mili. Hagi merenung semedi. Ya, semedi. Ini aja teng kamar mandi lho ya. Semedi. Setengah jam. Oke. Nah, siap. Nek sing radi lemu ya dibuat ideal. Terus buatan merokok, periksa tensi. Oke, lanjut. Nah, yang harus dihindari saat ini nopo toh yang harus saya hindari itu. Niki kokean garam, mentega keju, margarin, minuman bersoda. Nek terasi kan nggih pun asin to nggih. Nah, terasi. Napa enten sing sukanya terasi? Nyambel terasi, udang kering, asinan, bla 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 niki jenengan hindari supados jenengan tensine normal. Bener boleh. Cuma kopi itu mempercepat dehidrasi. Dados nek ngonjuk kopi niku gampang ngelak. Oke, awas monggo. Oke, siap, lanjut. Nah, sekarang sebenarnya penanganan hipertensi itu bisa ditangani dengan yang namanya cerdik. Nah, cerdik. Cene niku cek kesehatan rutin kados ngeten iki. Nggih, pada hari ini dengan cek seperti ini rutin ya kan. Kemudian E-nya itu enyahkan rokok. Mboten rokok nggih, Mbak. Yo dikurangi lah. Nah, biasanya sedina loro jadi siji lah, Mbak. Mangke terus separuh. Nah, ngeten nggih. Terus R, rajin niki wau aktivitas fisik, melampah, sepeda,
Senam boleh, tapi senamnya senam lansia nggih. Senam lansia boleh, monggo. Asring senam lansia? Oke ya, senam jantung? Oke. Terus D-nya itu diet seimbang, dahare makme niku. I-nya istirahatnya sing cukup, boten sah begadang. Oke. Terus K-nya jangan stres. Nah, boten sah stres. Orang duwe duit yo seneng. 80% penyakit itu karena ini loh, karena pikiran. Aku nek ra duwe duit mumet tenan, padahal kerep lera di duit lah mumet terus. Gila. Saya kalau naik bis mual, lagi ngene iki wis mual-mual. Oke? Di depan sini itu jenengan bisa nahan kencing walaupun raine kali badai. Wonten iki to. Nek jenengan di dalam kamar mandi, saya yakin tidak bisa nahan. Karena di sini sudah saya nek nang kamar mandi pipis. Napa malih sakniki enten nek nang kamar mandi nganggo HP, aku nek ra nganggo HP ora metu, ngono to. Sampai dulu waktu kecil dulu, Dek, ojo nglungguhi kasur, ojo nglungguhi sumur ndak. Nah, ibu tenan ini. Makanya banyak pasien saya itu baru lihat genteng saya udah sembuh. Karena aku periksa nek deket aja, wis. Ini pun teliti pun nyetel. Aku nek orang mangan sego orang mangan, padahal mangan roti, telo, bla bla bla. Ini nek durung mangan sego, durung mangan, niki wis nyetel. Dan saya nggih Mbak, aku nek ora ngerokok ora kuat, padahal ana hubungane. Ning nek ora ngerokok ora kuat ya lemes ya. Karena sini sudah nyetel. Makanya harus disetel. Saya tidak punya duit, seneng. Nah. Oke? Gimana? Punya uang malah bingung deh. Enten pertanyaan? Monggo. Nuwun. Panjang ya Pak ya. Wah, boleh. Sampai nanti nggih boleh ora apa-apa kula tak terus-terus deh. Monggo. Sebulan yang lalu saya operasi itu aneh-aneh yang besar. Enggak betul pakai ini. Biar mantap. Maaf ya Pak. Sebulan yang lalu saya operasi andeng-andeng yang melebar itu di RSA. Terus sudah selesai. Sebelum dioperasi saya dicek segala itu yang darah itu kan. Terus sudah selesai saya sudah pulih tulang. Saya disuruh cek di Queen Latifah untuk cek ya, untuk cek jantung sama penerusnya hipertensi itu. Terus di Queen Latifah saya dinyatakan jantung bagus, tapi dikasih obat sama obat hipertensi sama kolesterol gitu Pak. Nah itu saya dikasih obat, saya minum selama seminggu. Tensi saya drop 104 per berapa gitu. Sudah habis obatnya, saya dikasih lagi. Saya minum 3 hari, tensi saya 90 per 60 gitu Pak. Itu obatnya 3 kali, 1 pagi, siang sama malam gitu Pak. Yang itu obat hipertensi itu. Yang jumlahnya pagi 10 mg, terus siang 10 mg, yang malam 16 mg. Itu yang saya minum itu membuat saya drop 90 per 60. Terus saya minum yang dari Prolamis, yang saya minum pagi yang dari RSA, dari Latifah itu 10 mg, yang malam 5 mg. Itu saya merasa enak gitu Pak. Terus saya tadi tensinya saya 126.
per berapa gitu Pak. Itu saya harus minum yang bagaimana Pak? Meneruskan yang dari RSA apa meneruskan yang saya minum pagi 10 mili, malam 5 mili gitu Pak? Terima kasih, matur nuwun Pak. Saya akan menjawab pokok dan global. Itu gunanya jenengan punya alat tensi di rumah, sehingga setiap saat jenengan bisa cek tensi saya itu naik, tensi saya itu turun atau normal. Oke. Jadi kalau misalkan, pokoknya saya tidak mudik rumah sakit ya, saya tidak mudik rumah sakit dan obatnya. Jadi misalkan saya cek kok tensi saya itu 90, berarti yo jangan minum obat tensi, drop nanti jenengan. Seperti kalau nyun sewu nanti kan ada yang namanya diabetes ya. Kalau yang diabetes itu akan lebih bagus jika punya alat cek gula di rumah sendiri nih kok. Sehingga kalau cek kok gula saya drop, ya jangan minum obat gula, tambah drop. Oke, itu gunanya jenengan ada alat di rumah. Ya, monggo Simbah, pelan-pelan Simbah, tenang dulu. Oke, pelan-pelan. Nah itu jadi dok, saya tadi kan saya cermati dari 106 jadi 90 mana toh? Karena jenengan minum obat sudah tahu tensinya 100, minum obat tambah ngedrop. Walaupun tensi itu tiap detik berubah. Jenengan habis duduk, jenengan habis berlari, jenengan habis jalan, jenengan habis tidur, itu tensinya beda. Oke, berarti makanya kalau mau ngunjuk tes dulu, ngeten. Oke, nah seperti itu. Oke, ada lagi, monggo. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jenengan itu melakukan ceramah, cek tekanan darah di rumah. Terus jenengan niku mangke ten griya niku melaksanakan ceramah, cek tekanan darah di rumah. Alat yang nika supados jenengan itu bisa ceramah, mangke niku wau didel nggo tuku alate. Nah ini pengecekan dilakukan 2 kali, biar mantep jenengan cek. Kok dhuwur, leren sebentar istirahat. Setelah itu cek malih berapa tensi saya. Oh ternyata sekitarnya hampir sama, berarti tensinya jenengan segitu. Ngeten nggih? Oke, lanjut. Loh, tapi sebelum cek, niki sebelum cek itu jenengan posisinya duduk. Oke ya? Duduk. Tidak diperkenankan untuk minum kopi. Ya. Tidak mengkonsumsi obat sebelum dicek. Nanti tidak hasilnya ngapusi. Oke? Tidak hasilnya wah aku rendah padahal baru ngombe obat. Tidak menahan buang air kecil. Oke? Ini diperhatikan nggih. Jadi makanya kalau badhe ngecek di rumah niku 4 poin ini diperhatikan. Oke? Lanjut nggih.
Nah, bisa juga dengan patuh. Patuh itu P-nya periksa kesehatan secara rutin. A-nya atasi dengan obat, minum obat maksudipun teratur nggih. T-nya tetap diet. O-nya upayakan aktivitas gerak niki wau. Nggih, hanya hindari. Nah, dados jenengan bisa cerdik, bisa patuh. Ngeten iki. Niku untuk mengatasi tiroidit, hipertensi. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, hipertensi ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke diabetes? Yang hipertensi, monggo, monggo, Simbah, pelan-pelan. Nah. Oke, sambut. Lanjut. Siapa yang diabetes? Buka gue. Mantap. Alhamdulillah. Sejak usia berapa? 55. Ada yang lebih muda? 40. Wong lebih muda malah 70. 50, kasih 40 tiga mau. Oh 47, nggih sami mau. Oke, saat niki diabetes niku napa to? Nggih, diabetes itu apa? Apa to diabetes? Diabetes mellitus niku napa? Lah, diabetes itu kadar gulanya lebih dari normal. Nggih. Oke. Normalnya berapa? Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Makanya tadi ibu bapak yang dicek kok gulanya 300, 400, 300, 400 itu berarti masuk kategori diabetes. Tadi berapa? Berapa? Yang di kemarin masih ingat? Oke, ada yang di atas 200? 245, mantap. 200? Oke, oke, berarti kita lanjut. Nah, nyuwun sewu, Mbak Kakung, Mbak Putri, diabetes itu biasanya keluhannya yang utama niki sering kencing, sering pipis, bola-bali pipis. Kalau si Mbak Putri, Mbak Kakung itu kok sudah sering pipis, harus curiga gulanya mundak atau tidak, gitu nggih? Poliuri niku sering kencing, sering pipis. Kemudian polifagi menika cepat ngelih, cepat lapar. Aku kok ngelah-ngelih. Nah, ngelihan itu jangan-jangan gula saya naik. Oke. Terus polidipsi, sering ngelak. Kok aku ngelak terus baik. Kemungkinan Mbak curiga gulanya naik. Niki sing utama, sing boten utama, sing tambahan niku bisa nyuwun sewu nggih, berat badannya cepet medun. Makanya biasanya dengan ditimbang loh, kok wingi 100 kilo kok jadi 80 kilo medun. Jangan gitu. Nah, terus kesemutan geringingan niku jangan, harus curiga, jangan gatel
di daerah kemaluan niku juga jangan bisul hilang timbul mudun niku juga harus curiga. Kabur, loh saya kemarin jelas kok sekarang kabur, loh kok tambah kabur lagi, kok tambah kabur, niku juga curiga. Jangan-jangan gula saya naik. Oke nggih? Cepet lelah, keputihan, nggih. Luka sulit sembuh. Nek jenengan luka kok ora mari-mari, niku juga jangan harus curiga. Napa gula kula naik, napa mboten. Makanya perlunya jenengan butuh alat cek. Sing 3 itu loh biasanya. Gula, kolesterol, asam urat. Nggih. Mudah ngantuk. Nek cowok iponten. Nah, niku tambahannya selain saking yang 3 yang utama, sering kencing, cepat ngelih, cepat ngelak. Oke? Ada yang mau ditangkut deh? Monggo. Ketemu semua. Awon terang jenengan pun di diagnosa diabetes atau hipertensi mesti ono kabeh nang ngene. Oke. Sekarang faktor sing bisa diubah. Faktor yang bisa diubah, kegemukan bisa diubah ya dengan diet dan sebagainya. Kurang aktivitas bisa diubah dengan aktivitas. Melampah-lampah. Kolesterol bisa diubah dengan sing tak maem apa toh. Oh ini kolesterolnya tinggi, saya berpantang. Begitu ya? Penyakit jantung, hipertensi, makanya enten hubungannya. Makanya tadi, loh saya hipertensi kok saya juga gula, karena ada hubungannya. Dia tidak seimbang. Nah, ya? Lanjut. Kalau yang tidak bisa diubah, niku yuswa. Nggak mungkin diubah toh? Nggak bisa. Terus riwayat keluarga, keturunan, nggak bisa diubah. Ya sudah. Makanya kalau simbah-simbah kakung putri itu yang sudah kena gula, monggo makin edukasi ke putra putrinya, anak cucu, ya. Nah, ini seterusnya. Ini kan orang penting wong tua kita, konan. Jenengan bapaknya, saya sudah keturunan diabetes, berarti saya harus menghindari yang menyebabkan diabetes, yang menyebabkan gulanya tinggi saya hindari. Oke. Nah, apa yang harus ibu bapak simbah kakung putri lakukan jika diabetes? Ke pos bindu ya, pos bindu PTM, penyakit tidak menular PTM, kan boten nular toh. Nah, makanya duduknya deket-dekatan karena boten nular. Oke. Puskesmas, monggo bisa ke sini. Di lab sakit nanti bisa diketahui jenengan gilanya berapa. FKTP itu dokter keluarga dan sebagainya, puskesmas dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi itu komplikasi di hipertensi, darah tinggi, sekarang komplikasi diabetes itu apa saja? Oh, ternyata diabetes itu juga menyerang ke mata. Makanya kabur, tambah kabur. Oh, berarti saya harus curiga. Jangan-jangan gula saya
tinggi. Kemudian jantung, berarti hampir sama nggih. Tadi hipertensi juga larinya ke jantung, diabetes juga ke jantung. Nah, neuropati diabetik menyerang saraf. Makanya harus hati-hati, harus dimanajemen, dikelola dengan sair. Ini kok sulit, sarafnya kena, terus nanti bla 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 sampai akhirnya bisa stroke dan sebagainya. Makanya bedah atas atas. Oke. Sekarang diabetes itu tidak harus tua. Oke ya, itu harus diingat, diabetes itu tidak harus tua. Remaja juga banyak yang diabetes karena pola makannya sudah ngawur, pola hidupnya sudah tidak sehat. Makanya harus, apalagi pola hidupnya tidak sehat, sudah punya jalur gen itu lebih cepat. Nah, ya. Nah, nyun sewu, Mbak Kakung, Mbak Putri, diabetes gendis, kadar gula itu bisa dua kemungkinan. Yang satu bisa drop, yang satu bisa kelebihan. Nek yang tadi itu tensinya drop, tensinya jenengan tadi kan drop. Kalau yang ini gulanya drop, itu jenenge hipo. Hipo itu rendah. Nek tensine hipo berarti tensine rendah, dia drop. Nek hipo glikemi niku gulane medun. Kenapa kok gulane medun? Tidak cek gulanya, ternyata gulanya drop, dahar obat menurun gula tambah drop. Nah, ini. Kenali penyakit diabetes, makanya harus dikenalan sebenarnya. Lanjut. Nah, apa gejalanya kalau hipo? Hipo niku drop niki darahnya itu lebih rendah dari normal, gejalanya nopo mawon. Sebentar. Berdek. Nyeri kepala, keringat dingin. Makanya jenengan kalau keringatan dingin nih kok, keringatan dingin. Kalau jenengan punya alat di rumah, dicek gulanya berapa. Gulanya 60 atau 70 atau 80 misalkan drop jenengan cepat-cepat gawe teh manis. Nah, langsung cepat-cepat damel nas gitu, panas lagi Tapi kalau misalkan di situasi ini tuh sudah sering jenengan alami, misalkan, wah saya kalau keringat dingin ini mesti tensinya, mesti gulanya rendah gitu ya. Kan kalau di rumah jenengan damel teh, tapi nek jenengan pas piknik, pas neng bis, bawalah permen, ya. Terus saya diabetes, berarti saya kalau pergi harus siap permen. Kalau nanti saya drop, saya makan permen. Kan ra mungkin akan supirnya kon mandek tuku tehnya. Bener nggih? Oke. Kita rakam tadi ratakan dan dulu. Pandangan kabur. Kabur. Niku bisa drop, bisa tinggi. Oke nggih? Tadi tinggi itu juga kabur, rendah juga kabur. Makanya itu perlunya cek. Nek jenengan hanya pakai titen, bahaya. Aku nek matane kabur ini mesti darahku rendah. Gula darah bukan darah ya. Gula darahku rendah. Ternyata dhuwur. Sampai damel teh anget wah tambah dhuwur mangke. Oke? Oke nggih?
jangan pakai titen alat. Kalau nggak punya alat bisa ke lab, apotek atau puskesmas gitu ya, lari cek. Mengantuk dan pucat sampai pingsan. Jadi ada orang yang hipoglikemi, kadar gulanya rendah itu sampai pingsan. Makanya nanti biasanya terus ditetesi teh anget manis niko, tetes ngeten biar dia siluman. Bener ya? Ada yang badai ditangkap ke? Ada yang badai ditangkap ke? Betul, lanjut. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan, kalau terjadi gulanya ngedrop, dahar permen, minum permen, ngemut permen, harus siap-siap permen. Kalau pripun? Lah, permen ya biasanya manis Mbak. Wah, kok men ngunduh permen apa Mbak? Oke, akan lebih bagus kalau manis, ya. Enggak. Bisa dengan nasgidel. Nasgidel ini panas segitur kental. Bisa. Ya, nah, nasgidel panas nih kok. Itu kalau hipoglikemi, kalau darahnya rendah. Minum lagi, ngombe sak gelas, urung berubah masih ngombe neh, terus dahar, makan. Kalau di rumah orang mari-mari, ini dokter. Wales, gimana? Oke. Kita sekilas ya, soalnya pakai Jumatan. Lawannya hipoglikemi apa? Hiper. Lawannya hipo niku hiper. Makanya tadi itu kalau tensi, hipotensi, hipertensi. Nah, hipertensi niku darah munggah, nah hipotensi darahnya darah hiper niku naik, nah hipo niku medun. Hipoglikemi niku medun, hiperglikemi niku naik. Nah, apa niku gejalane nek hiperglikemi? Kering, mulutnya kering. Nah, mulutnya kering. Coba? Pokoknya saya itu diabetes. Ngeten nggih, misalnya nggih, saya itu didiagnosa diabetes mellitus. Loh, kok mulutku kering? Itu jenengan harus curiga. Jangan-jangan gula saya naik. Tapi itu pastinya dicek. Oke nggih? Sering haus. Tadi nggih. Tadi kan salah satunya itu sering kencing, sering ngelak, sering lapar. Nah, ini sering haus, gulanya tinggi, pusing, sering kencing. Nah, ini sering kencing, mata buram. Nah, mata buram itu bisa naik, bisa turun. Oke, nggih? Oke. Nah, terus saya kalau sudah kena diabetes gimana dok? Saya sudah kena ini diabetes ini. Saya sudah pasien diabetes mellitus ini. Nah, pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat berarti yang menyebabkan diabetes saya hindari. Kemudian nggak berhasil satu obat, nggak berhasil kombinasi, nggak berhasil nanti mungkin dari tenaga medis ibu bapak dikasih insulin. Sudah ada yang pakai insulin? Nah,
terus kemudian nggak apa-apa, asal jenengan itu rutin, teratur, disiplin, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, harus semangat. Oke ya? Siap, monggo Sinta. Nah, ini kau. Makanya yang saya Mbak Kakung, Mbak Putri, Ibu Bapak, kalau diabetes itu kadang makanannya diatur, ya kan? Kadang ada yang ditimbang, pilih-pilih dan sebagainya. Nah, ini kok seperti ini, itu memang biar kadar gula kita itu normal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, seperti misalkan batasi penggunaan karbohidrat kompleks, nasi, lontong, roti, ketan, jamu, kentang, dan lain-lain. Ini kok dibatasi, dikurangi. Nah, tidak ngawur. Oke? Oke. Gimana? Dereng warak. Karena itu tadi cepat haus, cepat lapar, cepat buang air kecil. Oke? Lanjut. Nah, ini juga dibatasi di manajemen, artinya itu di manajemen. Jadi jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari, nah mereka di manajemen, diatur. Oke, makanya bisa ngopi, materinya ini bisa dikopi. Nyuwun Mbak Tuti mari kantor, Mas. Nah, kalau biar kita tidak kena komplikasi, biar gulanya itu tidak lari kemana-mana, tidak menyebabkan kita itu tambah sakit sing macam-macam. Niku dengan cara apa? Minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Dados jenengan manut. Nggih, nek kon ngombe iki ya manut, nek ora ya manut. Nggih. Cek rutin. Nah, ini. Sampai saya itu kemarin itu ngeresiki tanaman nih kok, napa? Pohon sing kembangnya warna-warna itu, kembang macam bougainville. Bougainville itu kan ada durinya nih. Mau cocok tangan kula, langsung saya lari kula cek sekalian, kan leloro sekalian. Normal, alhamdulillah. Daripada dicek kan rada kaget. Niku sisa wis dicoblos dicek. Oke. Makan sehat, sayur, buah, gula dan sebagainya. Ya, tertera normal buat penderita diabetes. Olahraga, kalau ada tadi yang disebutkan gatal-gatal di area kelamin dan sebagainya di kulit, harus waspada. Periksa mata teratur, saya itu tambah minnya atau tidak. Kalau tambah min itu berarti curiga, saya gulanya gimana? Itu nggih. Ini kemudian kesemutan. Kalau sudah kesemutan harus hati-hati. Kita agak cepat nggih. Nggih. Soalnya makin ndak makne mubazir. Oke. Nah, ini ada 5 kunci sehat ala diabetesi. Nah, kunci sehat ala diabetesi. Diet sehat, olahraga, hindari stres, cek kadar gula teratur, hindari luka. Nah, ini terus kalau saya diabetes, berarti saya harus diet sehat, olahraga, jangan stres, cek gula teratur, jangan sampai luka. Oke? Oke. Nah, juga harus diingat tentang pola 3J. 3J khusus diabetes ya. Jumlah kalori, terus nek dahar niku jangan oke-oke banget, harus dibatasi.
Makanlah makanan sesuai kebutuhan saja, jangan sesuai keinginan. Beda loh ya, kebutuhan dan keinginan beda. Jadwal, makan sesuai jadwalnya. Jenis yang ketiga, jenis makanan. Nah, pantang gula, pantang manis. 3J, jumlah kalori, jadwal, jenis makanan. Nah, ini ya, diabetes 3J. Ini. Supaya kita bisa memanage diabetes kita, mengikuti edukasi kados yang dilakukan pada siang hari ini, ya. Pengetahuannya sedangkan bisa belajar bersama, kemudian olahraga, konsumsi obat, monitoring itu cek gula secara rutin. Apa yang harus dilakukan, pola makannya gimana? 3J tadi, jumlah, jenis, jadwal. Okay. Nek jenengan bisa, ini ku aturannya seperti ini. Karbohidratnya segini, proteinnya segini, lemaknya segini, kandungan bla 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 bla. Gitu nggih? Ning niku jenenge ditimbang. Terima kasih. Kalau nggih pun ngerti kok mau jenengan pun ngajeng niku kula langsung tak cepetke. Niki terima kasih. Nah, terus ibu bapak, monggo, yang penting penyakit itu berasal dari diri kita, sehingga kita sendiri yang sakit ngobati. Kalau di Al-Quran itu ada Malaysa lil insani ila masa'a. Manusia itu akan diberikan apa yang dia usahakan. Manusia itu akan dibalas sesuai yang dia usahakan. Jadi nek jenengan itu olahraga ya sehat. Nek jenengan itu ngombene obat teratur, jenengan ya sehat. Gitu ya. Kalau saya itu hemat, ya saya kaya. Nah, kalau saya itu begini, ya saya begitu. Gitu nggih. Terus monggo nanti Ibu Bapak sedaya, Simbah Kakung, Mbah Putri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Dan sehat selalu. Terus kalau berdoa itu saya sehat seterusnya. Datang jenengan ajeng ke pasar niku, ya Allah berilah saya kesehatan ke pasar sampai pulang ke rumah lagi. Ya niku dikompletin itu mohon. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan betul? Katosnya betul nggih. Nika sotone pun ngawe-awe. Oke. Ada salah kula nyuwun ngapunten, mohon halalnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.